Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Anas sekalian. Lama tidak konten ya, karena di sini saya juga bagian dari aparatur desa dan ada satu isu yang menarik yang hari ini sedang ramai di media massa, yaitu terkait dengan isu atau berita yang misleading ya, terkait dengan keputusan MK tanggal 3 Januari 2025 yang kemarin itu dinarasikan bahwa MK membatalkan perpanjangan masa jabatan kepala desa yang awalnya 6 tahun menjadi 8 tahun. Tapi ini sebenarnya kesalahan dari narasi yang dibuat di media massa ya. Jadi sebenarnya dalam uji materi itu yang dibatalkan oleh MK bukan membatalkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa, yaitu perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 ya tentang desa. Bukan itu. Tetapi yang dibatalkan oleh MK adalah terkait dengan permohonan uji materi oleh sebagian kelompok kepala desa, yaitu yang kontra, yang protes terkait dengan pemberlakuan terkait perpanjangan jabatan 8 tahun kepala desa itu. Mereka mengajukan permohonan uji materi pasal 118 huruf E Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, yaitu yang mengatur perpanjangan masa jabatan kepala desa yang masa jabatannya berakhir pada Februari 2024. Jadi kepala desa yang masa jabatannya itu berakhir di 2024 ya, itu bisa diperpanjang masa jabatannya. Tapi ketika masa jabatannya itu sebelum sebelum Februari 2024, artinya di Januari 2024, Desember 2023 atau November 2023, itu tidak mendapatkan perpanjangan. Maka dari itu salah satu kelompok yang diketuai oleh Muhammad Asri Anas selaku Ketua Umum Perkumpulan Asosiasi Desa Bersatu bersama 3 orang kepala desa, yaitu Kepala Desa Muhadi, Arif Fadilah, dan Wadin Wahid, itu mengajukan uji materi. Nah, yang ditolak MK itu gitu loh. Yang ditolak MK itu yaitu permohonan uji materi atas pasal 118 huruf E Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, di mana yang kepala desa masa periodisasinya itu berakhir di bulan November, Desember atau Januari, itu tidak mendapatkan perpanjangan. Nah, nanti sedangkan kepala desa yang berakhirnya itu di bulan Februari, itu di minimal di Februari itu berakhir. Kalau berakhirnya di atas Februari, otomatis diperpanjang. Kalau maksimalnya berakhir di bulan Februari, itu bisa diperpanjang. Nah, yang ditolak itu MK itu gitu loh, dengan alasan bahwa permohonan itu telah kehilangan objek gugatan ya. Yang ditolak itu, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa MK tidak membatalkan Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024 terkait dengan pasal perpanjangan kepala desa, tetapi MK menolak uji materi yang diusulkan oleh pengusul yang saya sebutkan tadi di atas karena dianggap kehilangan objek. Jadi sahabat-sahabat jangan miskomunikasi terkait dengan berita ini, lakukan literasi sehingga apa yang kita sampaikan di media, kita sampaikan di kalangan umum, khalayak publik, itu bisa dipertanggungjawabkan secara literasi ya. Jadi sekali lagi, Undang-Undang Desa yang mengatur masa jabatan kepala desa 8 tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 2 kali, itu masih berlaku ya, masih berlaku untuk kepala desa yang masa jabatannya berakhir di Februari 2024 ya. Ya, di 2024 itu nanti kalau lebih jelasnya lagi, silahkan di download itu undang-undangnya, Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024. Begitu yang bisa saya sampaikan, semoga bisa memberikan manfaat. Jadi jangan sampai miskomunikasi terkait dengan isu bahwa MK membatalkan Undang-Undang Desa.
Yang dibatalkan bukan undang-undang desa, tetapi uji materi yang diusulkan oleh sebagian kelompok kepala desa. Kita nggak tahu, mungkin pas November, Desember, Januari itu sudah habis, kemudian pilihan kepala desa dan mereka kalah, minta diperpanjang, ya kita tidak tahu ya. Yang jelas yang kepala desa masa jabatannya berakhir di Februari 24 itu bisa diperpanjang masa jabatannya dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Begitu aturannya di pasal 118 ya. Di pasal 118 huruf E Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Begitu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Anas.